perundungan atau bullying secara online. Bullying di Indonesia itu cukup tinggi. Pemirsa, berhati-hatilah saat menggunakan media sosial atau menjalin pergaulan dengan sesama. Akhir-akhir ini kasus perundungan atau bullying semakin mengkhawatirkan, khususnya pada anak-anak dan juga remaja. Netizen Indonesia dikatakan paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Cyberbullying adalah bentuk perundungan dengan memanfaatkan teknologi digital. Cyberbullying banyak terjadi di platform chatting, platform game, dan terutama media sosial. Cyberbullying banyak sekali bentuknya. Beberapa diantaranya yaitu: 1. Menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial. 2. Mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting. Selanjutnya, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial. Selanjutnya, memposting sesuatu yang memalukan atau menyakitkan. Dan yang terakhir, mengancam seseorang di jaringan sosial, ruang obrolan, atau game online. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan pendapat dari psikolog mengenai kasus cyberbullying di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab ya, apa yang menjadikan anak itu adalah pelaku bullying. Yang pertama, karena anak itu merasa kuat, ya, dia punya power begitu, dan tetap ingin mempertahankan kekuatannya serta kekuasaannya terhadap anak-anak yang lain. Yang kedua, pelaku bullying bisa hadir karena kontrol diri yang rendah. Ya. Jadi anak ini mungkin sebelumnya pernah menjadi korban bullying, korban kekerasan begitu, lalu menganggap dirinya selalu terancam dan biasanya bertindak menyerang sebelum dia diserang. Selanjutnya, kita tahu hari ini yang namanya media massa ya, seperti televisi, itu menyajikan konten yang tidak seluruhnya mendidik ya, dan tidak semuanya itu sesuai untuk umur anak. Nah, banyak sekali tontonan kekerasan yang muncul di media massa membuat anak itu terdorong untuk mencontoh dan melakukan hal serupa. Nah, yang paling penting ya, last but not least adalah kurangnya pemahaman agama. Nah, ini sangat penting sekali ya. Di dalam sistem sekuler hari ini, di mana kehidupan kita itu dipisahkan oleh agama, ya, ini mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap pembentukan perilaku seseorang. Nah, ketika dalam ruang publik agama itu dibatasi, maka kehidupan sekuler akan memberikan kebebasan perilaku kepada siapa saja termasuk anak kita. Nah, inilah kenapa generasi saat ini mengalami krisis moral gitu. Kebebasan itu yang membentuk mereka menjadi manusia yang jauh dari norma dan nilai-nilai agama. Sehingga naluri mereka tidak terarah dan tidak terdidik dengan norma-norma agama. Dampak bullying yang paling mudah dikenali adalah yang muncul dalam jangka pendek. Sebagai korban, baik orang dewasa maupun anak-anak bisa mengalami hal-hal yang akan saya sebutkan berikut ini ya, sebagai akibat bullying yang dilakukan oleh orang-orang di sekelilingnya. Pertama adalah masalah mental. Nah, korban bully seringkali menunjukkan adanya gejala masalah psikologis. Bahkan setelah perundungan berlangsung, kondisi yang paling sering muncul adalah depresi dan gangguan kecemasan. Ya. Selain itu, pengaruh bullying terhadap kesehatan mental anak adalah merasa sangat sedih, ya, rendah diri, kesepian, hilang minat pada hal yang biasa mereka sukai, dan perubahan pada pola tidur atau makan. Nah, ini akhirnya menyebabkan gejala psikosomatis, yaitu masalah psikologis yang memicu gangguan pada kesehatan fisik. Ya, jadi hal ini tidak hanya berlaku pada orang dewasa, tapi juga anak-anak. Nah, selanjutnya adalah masalah sosial emosional. Nah, salah satu akibat bullying yang perlu diwaspadai adalah kesulitan untuk menyatu dengan orang-orang di sekitar. Anak yang mengalami bullying secara nggak langsung itu ditempatkan pada status sosial yang lebih rendah dari rekan-rekannya.
Nah, ini membuat anak menjadi sering merasa kesepian, ya, terabaikan, dan berujung pada turunnya rasa percaya diri. Akhirnya apa? Dia menjadi tertutup, menarik diri, bahkan dia berbohong. Gitu. Ya, luar biasa ternyata dampak yang disebabkan oleh bullying ini. Dari riset yang kami lakukan melalui pengisian kuesioner didapatkan hasil hampir 95% responden adalah mahasiswa dan 5% lainnya adalah para pekerja dan pelajar. Mereka semua pernah menemui fenomena cyberbullying di berbagai platform media sosial. Instagram dan Twitter adalah platform yang paling sering dijumpai kasus cyberbullying. Sekitar 5-6% dari responden kami sempat mengalami cyberbullying. Kebanyakan dari mereka mengalami cyberbullying yang berbentuk harassment, yaitu tindakan seseorang mengirim pesan-pesan berisi gangguan melalui SMS, email, teks jejaring sosial dengan terus-menerus. Dampak dari cyberbullying yang mereka alami membuat mereka sedih, kehilangan kepercayaan diri, overthinking, dan gelisah. Menurut para responden, penyebab seseorang melakukan cyberbullying adalah kurangnya pendidikan moral, perasaan tidak suka terhadap korban, dan merasa iri terhadap korban. Beberapa solusi jika mengalami cyberbullying diantaranya, yang pertama melakukan sosial media detox, yaitu tidak menggunakan sosial media dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, datang ke psikolog, dan yang ketiga melakukan meditasi. Adanya cyberbullying menunjukkan bahwa etika, moral, dan empati semakin merosot. Hal ini juga berakibat pada dekadensi moral dan juga membuktikan bahwa masyarakat Indonesia tidak lagi menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pegangan. Dan apabila diteruskan, kondisi ini akan menimbulkan lingkungan internet yang tidak sehat, bahkan bisa membahayakan nyawa. Terjadinya cyberbullying melanggar UU ITE pasal 27 ayat 3 dan 4 serta melanggar Pancasila sila kedua karena hak dan martabat seseorang tidak dihargai, di mana seorang individu diperlakukan tidak setara karena individu lain menganggap dirinya lebih baik dalam segi tertentu. Kesimpulannya adalah kasus cyberbullying memberikan dampak yang serius terhadap korban sehingga harus segera diatasi. Salah satu caranya adalah dengan memberikan pendidikan moral kepada masyarakat sedini mungkin. Saran terhadap kasus cyberbullying adalah pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama mengatasi kasus cyberbullying agar tidak semakin bertambah parah. Stop cyberbullying! Stop cyberbullying!